ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وبلغ رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai rasul maka ada namanya risalah. Setiap rasul ada risalahnya, ada ajaran yang dibawanya. Ketika rasul diutus sebagai rahmatan lil alamin, maka risalahnya juga adalah rahmatan lil alamin. Risalahnya itu apa? Yaitu agama Islam. Maka dari itu agama Islam ini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Jumat, sebagai rahmatan lil alamin, maka kita akan menemukan betapa banyak ajaran dari agama ini memang akan berselaras, bersesuaian, bertepatan dengan kehidupan kemanusiaan. Seluruhnya, sedunia akan sesuai dengan itu. Saya akan bahas 5 saja dulu. Yang pertama menyangkut rahasia. Yang kedua akan menyangkut tentang amwal, harta. Yang ketiga akan menyangkut tentang amal, perbuatan. Yang keempat akan menyangkut tentang aqwal, perkataan. Dan kemudian yang terakhir menyangkut ara, menyangkut ide, gagasan, pendapat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, setiap kita punya rahasia skalanya, baik itu pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan negara punya rahasianya. Dan rahasia ini pasti punya maksud dan tujuan. Kenapa dirahasiakan? Kenapa disembunyikan? Pasti ada maksud dan tujuannya. Dan insya Allah baik semuanya itu. Ketika sesuatu dirahasiakan dan tidak ingin diketahui orang banyak, itu pasti bermuatan positif. Keinginan tujuan tersendiri pasti itu semua. Dan kemudian ajaran agama ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana mengaturnya? Ternyata Islam mengaturnya, yaitu apa? An-najwa yuhassinul asrar. An-najwa itu kita bincang dalam kelompok yang terbatas dan tidak disiarkan. Itu solusinya. Karena di era sekarang media sosial terutama, semakin itu rahasia, semakin top secret, rahasia puncak, itu semakin menarik untuk diviralkan. Dan semakin laris kalau misalkan rahasia itu disebarkan. Bagi konsumennya dari berita itu tentu bahagia punya berita yang rahasia. Tapi bagi orang yang punya rahasia itu bencana sekarang. Hampir kehidupan diantaranya para selebritis, katakanlah, hampir tidak ada rahasianya mereka. Kenapa? Berita rahasia mereka itu semakin laris.
Dan ini pasti lama-kelamaan jangan rahasia seperti itu. Rahasia yang lebih besar dari itu pun akan terbuka. Padahal ketika rahasia itu dibuka, maka tunggu sajalah satu kejadian yang kemudian tidak menguntungkan berikutnya. Dan solusi Islam adalah an-najwa, bicara dalam kelompok kecil dengan tidak dipublish, tidak diumumkan. Itu solusinya. Kemudian yang kedua, masalah amwal, masalah harta. Ini pun luar biasa ini. Kalau tidak dijaga masalah ini, kalau tidak dijaga masalah ini pun dampaknya dahsyat. Sekarang apa sih masalah yang terjadi di setiap negara? Yang ujung-ujungnya itu kan harta. Sebut sajalah yang kemudian bahasa yang sering kita dengar, korupsi katakanlah. Itu babnya adalah bab amwal, bab harta. Kepemilikan, memperoleh harta itu gimana, membelanjakan, itu kan bab-bab seperti itu yang hari-hari ini kita terwarnai dengan berita-berita yang luar biasa itu. Lalu bagaimana Islam sebagai rahmatan lil mengaturnya? Ini yang kedua. Was-shadaqatu tuhassinul amwal. Dengan apa? Dengan sedekah. Konsep sedekah itu ini menjadi solusi atas apa? Atas harta. Dan harta ini dijaga, dipagari oleh apa? Oleh sedekah. Baik itu berharap kemudian bertambah amwalnya, maupun kemudian membersihkan harta itu dengan sedekah. Yang kemudian sedekah dalam rangka membersihkan harta disebut dengan zakat itu. Itu solusinya. Kemudian yang ketiga, solusi tentang amal. Kita semua sekarang sedang atau sebentar lagi kita melakukan sholat fardu Jumat. Kemudian sebelumnya sebulan penuh kita puasa. Kemudian di kesempatan lain kita membaca Al-Quran. Pendek kata, semua amal ini kita lakukan. Tapi perlu diingat bahwa kemudian amal ini juga menyimpan masalah. Apa masalahnya? Tidak sedikit orang kemudian beramalnya itu karena memang ingin prestasi dan prestise, ingin dihargai sebagai orang, ingin dilihat sebagai orang soleh, ingin banyak inginnya dengan amal itu. Maka kemungkinan bisa jadi amal juga ini punya masalah. Maka untuk membentenginya adalah wal ikhlasu yuhassinul a'mal. Ikhlas adalah membentengi, menjaga amal kita. Itu solusinya. Artinya kita tidak berhenti beramal produktif, amal ubudiyah, katakan amal yang bersangkut dengan apa? Dengan ibadah maupun amal yang lain. Pastikan kemudian keikhlasan, maka apa? Amal itu akan bernilai guna baik buat kita maupun orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat menyangkut akwal, perkataan. Perkataan yang menjadi penyakit adalah badi perkataan itu adalah dusta. Dusta itu banyak motifnya. Banyak motif untuk dusta itu. Dan
orang yang pendusta adalah apa yang terucap tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu untuk membentengi, untuk memberikan solusi atas perkataan yang baik ini adalah, maka yang keempat berikutnya, wasidqu yuhassinul aqwal. Sidik, jujur, itu merupakan benteng dari berkata. Bukan tidak boleh berkata, silahkan produksi kata yang terbanyak, tapi ingat bahwa kemudian jujurlah berkata, maka perkataan itu akan berarti banyak buat banyak orang, apalagi sebagai public figure katakanlah. Maka perkataan yang jujur ini akan bermanfaat banyak. Skalanya adalah baik itu massal begitu maupun antar kita berdua, berkata ini adalah dijaga dengan kejujuran. Pastikan jujur kita mengatakan, maka dampaknya luar biasa. Kemudian yang terakhir, masalah ara, masalah ide, pendapat, gagasan. Kita semuanya tidak terhalangi untuk memiliki gagasan, ide dan sebagainya. Untuk perbaikan banyak hal, perbaikan diri kita sendiri, perbaikan masyarakat, perbaikan masjid, perbaikan semua hal, itu banyak gagasan yang dilontarkan. Tapi kemudian seringkali gagasan-gagasan itu terbawa oleh angin, terbawa oleh waktu. Maka dari itu, untuk menjaga gagasan itu, ide itu, ara itu, pendapat itu, maka satu prinsip yang kemudian Islam ini turunkan, yaitu musyawarah. Al-masyuratu tuhassinul ara. Musyawarah itu akan menjaga, membentengi ara, gagasan dan ide itu. Sehingga apa? Gagasan dan ide itu tambah cemerlang dengan dimusyawarahkan. Mudah-mudahan itu semuanya bermanfaat buat kita semuanya, skala pribadi maupun kemudian masyarakat. Yang kelima, hal ini adalah ada dalam kehidupan kita, dan kemudian Islam telah memberikan pelajarannya, telah memberikan batasannya, telah memberikan caranya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, hamdan yanbaghi li jalali wajhihil karim wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa'lamu anna Allah amarukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi, faqala azza min qailin inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an salatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimus shalah.